Shalom Bapak Ibu Jemaat semua, kembali lagi di pelajaran sekolah sahabat kita. Di hari ini kita akan lihat dengan judul besar yaitu aturan main. Dan di saat ini saya akan membahas di pelajaran kita di hari Kamis, yaitu dengan judul batasan dan aturan. Di sini kita akan melihat bagaimana pertentangan kosmis. Apa sih pertentangan kosmis itu? Pertentangan kosmis ini adalah pertentangan antara si jahat dan Tuhan, atau yang sering kita sebut yaitu the great controversy atau pertentangan besar. Pertentangan kosmis pada dasarnya adalah pertikaian mengenai karakter Allah yang disebabkan oleh tuduhan, fitnahan iblis terhadap kebaikan, keadilan, dan pemerintahan Allah. Di sini kita akan melihat bagaimana pertentangan kosmis ini atau pertentangan besar antara fitnahan iblis terhadap kebaikan, keadilan, bahkan pemerintahan Allah. Ini adalah semacam tuntutan hukum perjanjian kosmis. Konflik seperti ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan belaka, melainkan memperlakukan demonstrasi. Jadi pertentangan kosmis ini bukan dilakukan atau dilawan bukan hanya dengan kekuatan saja atau kekuatan belaka, namun dengan demonstrasi. Seperti di pengadilan, jika kita dihadapkan satu masalah, kemudian banyak dari tim lawan memfitnah kita dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, kita setidaknya bukan hanya melawan dengan kekuatan kita atau melawan dengan saksi-saksi yang ada, namun mari kita lawan dengan demonstrasi. Dan di sini kita akan melihat bagaimana seharusnya pertentangan besar ini dilakukan bukan hanya dengan kekuatan belaka saja, namun dengan demonstrasi. Tapi demonstrasi seperti apa? Jika tuduhan serius diajukan terhadap seseorang yang berkuasa, cara terbaik, bahkan mungkin satu-satunya, untuk mengalahkan tuduhan tersebut adalah dengan melakukan penyelidikan yang bebas. Jadi, jika kita melakukan demonstrasi, kita harus menyelidiki dulu masalah apa yang sedang terjadi. Dan di sini mungkin salah satunya cara untuk supaya membantah tuduhan tersebut adalah penyelidikan yang bebas, adil, dan juga terbuka. Jika tuduhan tersebut mengancam seluruh pemerintahan, atau pemerintahan di sini disebut adalah kasih, maka tuduhan tersebut tidak bisa disembunyikan begitu saja. Jadi kita akan melihat bagaimana penyelidikan bebas, adil, dan terbuka ini. Jika tuduhan tersebut tidak bisa disembunyikan, maka apa yang akan terjadi? Apakah arti semua ini dalam memahami pertentangan kosmis dan kaitannya dengan masalah kejahatan? Jika Allah berjanji, apakah Dia akan mengingkarinya? Tentu saja tidak. Sejauh Allah menyetujui aturan main, tindakannya di masa depan akan terbatas secara moral. Dengan demikian, beberapa kejahatan mungkin terjadi dalam wilayah kerajaan kegelapan yang sementara. Jadi sini kita akan melihat bagaimana pertentangan antara si jahat dan juga Tuhan. Dan Tuhan membiarkan aturan main si jahat ini, bagaimana dia memperlakukan. Kadang kita memikirkan, oh Tuhan ini tidak adil, Tuhan ini selalu memberikan pencobaan-pencobaan dalam hidup. Namun ingatlah, tadi kita bahas bahwa ketika Tuhan sudah berjanji untuk memelihara kita, janji itu Tuhan tidak akan pernah ingkari. Tapi kadang setan memutarbalikkan fakta semua ini. Dan pertentangan kosmis ini atau pertentangan besar ini dimulai dari Taman Eden. Dan sampai sekarang pertentangan besar ini sementara terjadi. Bagaimana dia memutarbalikkan semua fakta yang ada, sehingga kita memikirkan bahwa Tuhan itu tidak adil dan banyak sekali kadang kita menyalahkan Tuhan. Dan pelajaran di hari ini mengajarkan kita semua bahwa ingat, ketika Tuhan sudah berjanji untuk memelihara kita, bahkan menuntun kita dalam kehidupan kita, memberkati kita di masa yang sukar. Jika kita mengandalkan Tuhan, ingat semua itu pasti Tuhan akan mengabulkannya. Sehingga jika kita menaruh harapan kita dan mengandalkan Tuhan, maka semua apa yang kita inginkan, Tuhan pasti akan berkati. Dan tapi kendalanya di sini bagaimana kita
menaruh harapan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kebanyakan kadang zaman sekarang ini iblis berusaha memutarbalikkan semua fakta sehingga kita menyalahkan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan dia untuk aturan mainnya. Karena pembahasan yang kita bahas sepanjang pekan ini yaitu aturan main. Dan di hari Kamis ini kita melihat bagaimana batasan dan aturan yang kita telah lihat bersama, bahwa dalam kedua narasi ini tampaknya ada batasan atau aturan main yang secara dinamis terkait dengan hal-hal seperti iman dan doa. Jadi bagaimana kita lebih peka terhadap bisikan Roh Kudus sehingga kita boleh membedakan apakah ini memang benar sesuai dengan rencana Allah atau memang ini diputarbalikkan faktanya oleh si jahat. Dan disinilah disebut dengan pertentangan kosmis atau pertentangan yang besar antara kita memilih bisikan dari si jahat atau memilih kehendak Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Dan apakah kasih Tuhan yang akan selalu ingat bahwa di mana Dia telah mengorbankan dirinya, anaknya yang tunggal untuk kita. Untuk apa? Supaya ada jalan tengah untuk kita memilih antara si jahat atau memilih kehendak Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Dan inilah pertentangan besar yang sementara terjadi di dunia ini. Marilah kita dengan penuh hati yang mengandalkan Tuhan dan hati yang berserah dan pasrah untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena di zaman sekarang ini banyak sekali semua berita-berita kebohongan sehingga setan sementara memutarbalikkan fakta. Dan mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita tetap masih dimampukan untuk membedakan manakah kehendak Allah dan juga kehendak dari si jahat. Tuhan memberkati kita semua.